Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fujianto Tonda, mahasiswa dari program studi agribisnis angkatan 2022 dari Universitas Bosowa. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat mengunjungi rice milling PT Sri Berkah dan juga objek wisata alam Bantimurung. Kita mulai yang pertama itu dari PT Sri Berkah terlebih dahulu. Jadi PT Sri Tani Berkah ini terletak di Jalan Pors Maros Pangkep, Macini Bagi, di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Sesuai namanya, usaha ini bergerak di bidang pertanian, terlebih khusus sebagai penghasil pelopor beras medium hingga premium. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses pengolahan beras yang ada di PT Sri Tani Berkah, mulai dari awalnya berupa gabah hingga menjadi beras yang siap didistribusikan kepada masyarakat. Baik, langsung saja. Pada mulanya gabah yang baru didatangkan dari masyarakat sekitar langsung masuk ke proses dryer atau pengeringan. Tujuannya ialah agar kandungan air yang terdapat pada gabah berkurang. Dan proses dryer ini menggunakan alat yang canggih dan tidak lagi menggunakan cara tradisional, yaitu dengan memanfaatkan cahaya matahari. Dan mungkin teman-teman bisa lihat beberapa foto berikut. Ini merupakan alat yang digunakan dalam proses dryer atau pengeringan gabah tadi. Selanjutnya yaitu proses penyaringan antara pemisahan gabah dan beberapa kotoran seperti kerikil dan kotoran lainnya. Bisa teman-teman lihat pada video ini, terlihat ada beberapa alat canggih yang lumayan besar yang fungsinya itu untuk memisahkan kotoran dan gabah tadi. Dan teman-teman bisa melihat di tangan bapak tersebut ada beberapa kotoran seperti kerikil yang masih terikut bersama gabah yang tadi. Hal ini masih wajar karena itu merupakan baru proses awal penyaringan, dan itu kan terus berulang-ulang terus hingga nantinya kotoran tidak akan ikut lagi bersama gabahnya nanti. Baik, setelah gabah melalui proses penyaringan, kemudian gabah masuk ke dalam proses penggilingan. Dalam proses penggilingan ini nantinya kulit gabah akan dipecah-pecahkan sehingga menjadi beras. Nah, namun dalam proses ini tak jarang ada beberapa beras yang patah, sehingga nantinya beras-beras tersebut akan kembali disortir untuk menentukan kualitas grade-nya. Baik, setelah beras melalui proses penggilingan tadi, beras kemudian masuk ke dalam tahap penyortiran. Di dalam tahap penyortiran ini beras ditentukan kualitas grade-nya. Dan hal yang mempengaruhi grade tiap beras itu yaitu dari bentuk dan juga warnanya. Ini yang menunjukkan beras kepala padat dengan roket. Makanya ini minyak. Mana itu tadi ini minyak boleh terbintik ya. Ini beras kepala yang utuh itu. Dan ini kemudian. Baik, setelah beras melalui proses penyortiran tadi, beras masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan pengemasan. Dalam tahapan pengemasan ini, beras dibedakan menjadi dua ukuran, yaitu ukuran 10 kilo dan ukuran 5 kilo. Dan setelah tahapan pengemasan tersebut selesai, beras akan langsung dapat disimpan ke gudang penyimpanan, ataupun juga beras dapat langsung disalurkan untuk dipasarkan ke. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara proses pengolahan beras yang ada di PT Sri Berkah Kabupaten Maros. Selanjutnya saya menemukan beberapa fun fact bahwa ternyata kulit gabah atau yang biasa kita sebut sekam dari yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk proses pengiringan gabah tadi. Dan juga ternyata bahwa kulit sekam tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan Bosowa Mining untuk digunakan sebagai bahan bakar. Dan ini merupakan salah satu aspek yang lumayan positif bagi lingkungan karena limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidaklah mencemari lingkungan sekitar. Bayar dari sini ya? Membayar ke di sini? Tapi membayar orang kah? Bayar. Ini
ya pembayaran kasih. Iya. Dia bilang kok Jadi ini baik, tujuan destinasi kami yang kedua yaitu Taman Wisata Alam Bantimurung. Sebelumnya tujuan awal kami ke sini yaitu kami ingin melihat wisata kupu-kupu, penangkaran kupu-kupu yang lebih tepatnya. Wih, dari mana Kak? Namun pada saat kami berkesempatan dan hadir ke tempat ini, wisata penangkaran kupu-kupunya saat itu sedang tidak ada kupu-kupu di dalamnya. Kata petugasnya mungkin lagi bukan musimnya. Jadi dengan berat hati kami gagal. Selanjutnya ada beberapa poin yang menarik dari wisata alam Bantimurung ini. Yang pertama itu sudah jelas ada sebuah air terjun yang dimana air terjunnya ini sangat-sangatlah indah dan juga air yang berasal dari air terjun tersebut sangat-sangatlah segar. Mengingat air tersebut berasal dari beberapa sumber mata air di sekitar wilayah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu kebanyakan dari masyarakat setempat bermata pencarian sebagai pedagang. Namun dagangan yang dijual itu tergolong sangat-sangatlah unik. Yang pertama itu saya memperhatikan ada beberapa hiasan dinding yang berasal dari kupu-kupu yang diawetkan seperti itu. Ada juga beberapa pernak-pernik lain seperti daster dan juga gelang. Dan menurut saya wisata alam Bantimurung ini masih perlu diperhatikan ke depannya oleh dinas setempat. Mengingat ada beberapa fasilitas umum yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Dan ini menjadi salah satu tamparan penting bagi dinas pariwisata setempat. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sharing kepada teman-teman semua. Kiranya video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila mana ada salah kata dalam pengucapan video saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.